Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Jo, host Hayo Offroad. Ya, tentunya channel ini akan mengupas tuntas tentang kegiatan offroad 4x4, baik itu kejurnas ini atau kejurnas YF, ataupun teman-teman yang dari klub-klub ataupun komunitas ataupun personal yang mau kita review. Silahkan undang kita, betul? Nah, pada kesempatan kali ini gua lagi ada di kediamannya Om Dimas NF Nur Fitriadi kalau nggak salah ya, Om Dimas NF yang punya label atau brand atau klub atau apa ya, nanti gua tanyain sih, namanya Bright Jump. Nah, kita tanyakan, gua tadi udah keliling-keliling sih dikit, keliling-keliling di rumahnya ya, sebetulnya di rumahnya daerah Lembang, Cideng kalau nggak salah. Ada beberapa mobil, ada LG series, ada si Jimho yang sering dia pakai untuk off-road. Nah, kita tanya-tanya mobil spek si Jimho dan mobil apa aja sih yang ada di sini. Termasuk gua tadi ke rumahnya, kita lihat ada koleksi juga ya, roda 2, bisa dibilang motor-motor jadul yang memang pada saat ini harganya bisa dibilang selangit. Kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol, bagi teman-teman barangkali ada yang mau nawar, silakan nih komen aja nanti. Mau nawar mobilnya, mau nawar motornya, asal yang penting jangan orangnya yang ditawar ya. Kita tanya-tanya sama Om Dimas, oke. Masih ingat kan tagline-nya? Punya mobil off-road, jangan di garasi aja. Ayo off-road. Ini dia. Halo Om Dim. Siap. Wey. Aduh Bang Jo. Lawas dilawas ini mah. Sudah lama. Sudah lama ya. Ya terakhir ya Sukamantri ya kita ketemu juga. Oh iya Sukamantri, IOX apa? Praiox. Ya? Praiox. Sudah gitu saya sempat menghilang baru menghilang dari per off-roadan. Baru ketemu lagi gitu maksudnya sama Om Jo. Bukan Om Jo kan lanjut di event-event off-road. Aku kemarin ya break dulu lah. Oke, siap. Gitu. Oke Om Dim, gini nih, gua kebetulan alhamdulillah bisa datang ke sini ke tempat Om Dimas. Akhirnya ya setelah ya, padahal kemarin kita udah pengen ke sini tapi kayaknya jadwalnya padat banget kayaknya Bang Jo nih. Gimana ya Om Dim? Kebutuhan sih. Nah Om Dim, ini yang pertama gua terkejut nih datang ke sini dengan cuaca yang bisa dibilang adem, sejuk. Ini daerah Lembang ya? Betul. Daerah Lembang masih satu kota lah sama kita ya, daerah Bandung ya, di off-road ya, Jawa Barat lah. Jawa Barat. Terus yang bikin sangat gua terkejut lagi, sobat off-road, lihat di belakang gua. Ini koleksinya Om Dimas. Aduh, kita tanya satu-satu nih, dari mulai basicnya apa, terus ada mobil yang memang biasa dia pakai, yaitu si Jimho ya Om Dim ya? Ya, Jimho. Si Jimho. Terus tadi sempat gue dipersilakan ke dalam lihat-lihat, ada beberapa koleksi roda 2-nya. Gila. Seru nih. Nggak tahu dipakai semuanya sekaligus atau gimana nih. Oke Om Dim. Siap. Gini, gue pengen tanya dong. Pertama nih Om Dim, pertama suka off-road tuh gimana sih ceritanya Om Dim? Pertamanya teh sebenarnya karena pencitraan. Karena kerjaan, jadi dulu saya punya bos suka off-road, jadi ya mau nggak mau saya harus ngikut, off-road. Jadi sebenarnya ya nggak suka-suka amat gitu. Nah, dan juga ada beberapa teman kerjaan juga yang jadinya beli mobil off-road juga pada saat itu. Ya udah, pertama beli mobil Katana ya 1000 belum pas 4x2. Di 4x4-in, ya udah off-road biasa gitu. Tapi sampai sekarang ya tinggal sisa saya aja gitu dari teman-teman rekan kerja yang kemarin itu, yang sisa yang off-road dan masih lanjut dan sampai sekarang sampai ikut event-event off-road di Jawa Barat itu ya, tinggal sisa saya gitu. Oh gitu. Awalnya itu tahun berapa sih pertama suka off-road, beli Katana 4x2? 2014 mungkin ya. 2014. Berarti sekitar 8 tahun yang lalu lah. Dan mobilnya pun udah nggak ada sih sebenarnya. Oh, udah nggak ada ya? Ya karena ya dijual ya karena untuk pengen beli mobil baru lagi yang lebih bagus lagi gitu. Sampai sekarang ya yang suka dipakai off-road untuk event dan off-road ekstrim yang Jimho yang mesin Honda gitu. Dan sudah ya awalnya iseng doang sih Jimho, akhirnya ya ternyata ya alhamdulillah viral juga lah. Viral tuh, sempet viral tuh mobilnya itu karena bisa dibilang beliau ini beberapa event country road ya, mau di Jawa Barat atau kemarin sempat ke Jawa Tengah baru sekali ya, sekali sih. Pasti dia selalu hadir, sobat off-road. Nah,
Om Dim, Siap. gue tadi bilang di openingnya gue terkejut lihat beberapa koleksi Om Dimas nih. Ini mungkin nggak tahu apakah ini yang baru gue kelihatan atau ada yang disembunyikan lagi. Oh. Ini Enggak. ada berapa sih koleksi? Sebenarnya mobil kalau 454 yang ini? punya saya mah ada tiga, ada tiga yang mobil katananya berarti dua. Ini yang merah sama yang biru, yang Jimho. Ada juga yang basicnya LJ, ya jangkrik ada dua juga ya, yang putih sama ada yang buat apa jalan raya, yang warna biru muda itu ada mesinnya, yang mesinnya K10 turbo. Oh iya. Itu jadi sebenarnya ada 4 nih, yang 2 mah di belakang sebenarnya yang rekan. Oh. Yang rekan, tapi saya yang bangunnya sama yang kalau yang Sierra ini Sierra asli nih. Sierra asli ini. Sierra asli, cuman sayang sih sebenarnya di out ya. Ini dia acak-acak. Dia acak-acak. Ini ya, saya juga yang bikinnya. Oh. Kalau yang ini basicnya GX karena GX. Nah, ini mah yang sebelahnya itu mah ya dititipin aja di sini biar kalau enak kalau dijejerinya gitu. Oh, iya. Menyerahkan juga lah. Ya, oke. Secara di sini ya daerah Lembang ya dekat ya trek-trek. Dan sebenarnya ada sejarah juga kenapa rumah di sini. Oh iya, gimana? Nah, jadi kan saya sebenarnya rumahnya tuh di daerah di Cijerah lah, jauh lah mungkin dari saya suka off-road kan di sini dekat ke Sukawana kan, ke trek off-road dekat kalau dari rumah ini kan. Nah, jadi kalau bisa off-road tuh pulang tuh jauh gitu. Kalau ke Cijerah tuh? Ke Cijerah atau ya ke kota gitu. Makanya, aduh gimana ya, pengen punya rumah tuh udah yang deket trek off-road aja lah. Makanya sengaja memang. Oh, sengaja di sini. Jadi rumah ya? ini tuh Bali tuh 3 tahun yang lalu lah mungkin ngebangun. Ya saya memang tujuannya untuk biar dekat. Jadi kalau off-road teh pulangnya udah ke sini gitu dekat. Gila. Dan nyimpan mobilnya pun biar dekat. Seru. Gitu. Jadi kalau mau off-road teh ya tinggal berangkat gitu. Tinggal buka pintu sobat off-road. Dari sini ke trek paling 10 menit sampai. Kalau mau ke trek off-road 10 menit sampai gitu sejarahnya. Kapan-kapan ajakin kita dong ya. Ayo. Trek 7 trek 7 sih ya. Iya. Jadi teh memang juga saya tuh terkenal juga Pak, maksudnya di sini juga orang-orang kampung sini sampai orang kampung yang di dekat trek, ya seringnya saya mau weekday, hari biasa off-roadnya. Oh, mainnya weekday ya? Dan orang-orang teh ini beranian banget, cuma kadang-kadang semobil, berdua sama istri, sering sih. Iya. Tapi alhamdulillah ya pengalaman kejadian masalah di hutan ya pernah juga, cuman alhamdulillahnya ya jangan sampai lah gitu. Jangan sampai ya biarpun gitu. Rumah dekat, tapi tetap kita namanya off-road itu bukan kegiatan yang memang mudah ya. Harus. Bukan mudah. Prepare-nya prepare. Itu dia prepare-nya. Gitu. Tapi itu salah satu yang unik gitu, rumah dekat trek. Jadi kalau orang mungkin harus mikirin dulu bikin trek atau apa kan kita kalau Om Dimas nih udah pengen gatal pengen off-road tinggal udah 10 menit. Iya nggak sampai kayaknya mah ada kalau 10 menitnya kayak kalau weekend ya karena macet, kayaknya kalau hari biasa nggak sampai 10 menit juga udah sampai kayaknya. Iya. Dalam trek ya. Dekat banget lah pokoknya dari sini mah. Om Dim, ini dari sekian mobil yang Om Dimas punya, yang sering dipakai si Jimho ya? Jimho. Apalagi event tuh sering tuh Jimho pakai. Ya, Jimho. Iya kan? Nah, bisa ceritain dong speknya apa, TC apa dan lain sebagainya, gear. Ya. Gardan, pakai rasio berapa, pakai apa gitu. Jimho sebenarnya sih dulunya sekarang kan pakai mesin K24. Ya, mesin yang lagi hits lah ya. Di dunia perbalapan mah. Perbalapannya bener. Ya, perbalapan. K24 mah malah yang juara-juara nasional juga pakai mesin itu gitu ya. Rata-rata ya. Dan mungkin sekarang udah mahal juga ya mesinnya. Nah, pasti. Dulu juga memang ya dari bukan nyontek ya. Jadi kayak lihat teman-teman yang off-road. Dulu gue sempat boomingnya sama Mang Henry Subang lah ya. Mang Henry Somantri yang kemarin kita review loh. Nah itu Pak Mang Henry dia pakai mesin itu gitu. Ya pertama mas sebelumnya nanya-nanya dulu. Itu mesinnya enak nggak kalau pakai Jimny? Oh itu beli pakai apa aja enak pasti. Ya makanya saya coba, cuman ya memang K24 ya harus pakai ECU-nya enak pakai ECU standalone. Nah, makanya kalau spek nih mesinnya udah jelas ya. Udah jelas ya. K24 juga kan ada 2 tipe, ada yang
yang mobil di Accord gitu sama si RV kalau nggak sama, tapi ini mah yang ada RBB RAA kalau nggak salah. Ya. Ini yang RAA-nya, yang Accord-nya. Oh, yang Accord-nya. Yang Honda bukan yang si RV. Oh. Dulu sebelumnya ini yang si RV, yang RBB jebol, tapi ini udah 2 kali ganti berarti. Oh, udah 2 kali ganti. Ya? Daripada dibenerin, mending beli weh. Ganti lagi dengan mesin yang sama. Ya, jadi duka-dukanya kan sama semua gitu. Udah cocok nih ya semua mesin itu ya. Mesin udah jelas. Nah, gearbox-nya pakai Daihatsu Delta. Daihatsu Delta. Tesnya pakai FJ ya, Toyota Hardtop ya. Oh, Hardtop FJ, ya. FJ ya. Banyak tuh yang pakai FJ. Pakai FJ yang gigi 31. Gigi 31. Oh, gigi 31 Gardan, Toyota Prado. Toyota Prado. Rasionya cuma diganti pakai 737, pakai Yukon 737. 737. Oke. 737. Lokernya pakai HF ini. Jadi yang murah meriah, tapi alhamdulillah ini mobil sudah berarti kurang lebih 4 tahunan lah, belum pernah ada masalah sih. Karena ya kita udah kayak ganti oli tiap 2 kali off-road, ganti oli gardan gitu, jadi kalau lokernya pun jadi awet gitu. Betul. Ban pakai 32. Ban 32 ya. 32 Simek, ya Simek udah. Kemarin sempat ganti ban gede ya? Ganti ban gede karena untuk ikutan event aja, itu mah minjem gitu, minjem. Jadi minjem nggak dibalikin lagi lah gitu, karena minjem. Winch juga asalnya bukan pakai ini kan, bukan karena event ya, mau nggak mau kemarin baru beli juga kemarin, beli hanya untuk event Sukamantri aja. Oh, pakai apa nih winch? 8274 yang internasional. Oh. Belakang pakai winch Cina lah, nggak tahu apa ya. Oh. Nah, yang khas di biasanya mobil-mobil gym nih itu biasanya selain daripada winch elektriknya. Pakai winch herbal, anjir, winch herbal. Pakai PTO. Nah, PTO juga. PTO-nya ini paling gila nih kalau Om Dimas. Jadi saya tuh rapi, gitu. Pakai apa? Ya kampanye juga sebenarnya mah. Ayo kreasikan PTO buatanmu gitu. Karena sebenarnya PTO saya mah sebenarnya bukan nggak bagus ya. Ya banyak yang lebih kreatif, yang lebih canggih gitu, teman-teman ya. Sekarang tuh yang kayak pakai pneumatik, pakai keren lah, keren. Iya udah modifikasi. Kalau sebenarnya PTO saya teh PTO setan biasa gitu. Jadi dalam artian masih pakai asnya, roda mobilnya. Iya. Kan pakai Gardan HS. Jadi ya simpel banget bikin PTO-nya, Gardan HS. Dipakai as roda, dipakai drum gitu. Cuman bedanya teh kalau saya mah, jadi kan as roda tuh ada giginya tuh. Kalau di ini mah kan ada pakai napnya gitu. Nah, saya mah dibikin kayak kunci sok, dikotakin, udah cuma itu doang bedanya, di kayak kuatnya di situ doang sih sebenarnya. Sama drumnya mungkin lasan drumnya aja udah gitu, PTO biasa lah gitu. Cuman karena yang bedanya tuh di PTO drive-nya. PTO drive-nya saya bikin teh langsung ke gearbox, bukan ke TC. Ya kalau Jimny kan pasti ke TC ya. TC rata-rata ke TC. Kalau saya mah ke gearbox. Jadinya juga bisa pelan. Karena kan gearboxnya pakai Daihatsu Delta. Gitu. Jadi bisa pelan gitu. Jadi bisa pelan bisa, cepat bisa gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, tapi bikin PTO juga nggak sekali jadi juga sih kalau saya. By riset itu. By riset ya. Cobain hancur jebret, ini apanya, dilihat hancur ininya. Beberapa kali hancur, akhirnya ya tahu sendiri. Narik Pajero aja udah pernah. Narik hardtop, narik Pajero udah pernah PTO-nya. Iya. Udah keuji lah gitu. Mau narik apapun hayu gitu. Kalau paling juga yang nggak kuatnya malah si plasmanya, padahal udah 16 mili tetap aja. Saking kuat PTO-nya nggak hancur, malah yang hancur plasmanya yang kalah, yang putus gitu. Udah sering beberapa kali itunya sih. Udah sih biasanya itu ya tadi ECU-nya pakai Haltech. Gitu udah. Ya sebenarnya mobil balap sih gitu ya, speknya mah, cuman saya karena mikirnya untuk ekspedisi, walaupun sekarang pakai coil over juga ekspedisi banyak ya, makanya pakai daun. Per daunnya ini punyanya TAF GT aja belakang belakang. TAF GT cuman ya di custom kayak ditambahin lembar pernya gitu. Subbreaker pakai Oldman Emu yang punyanya 2F, punyanya hardtop. Jadi gue tapi subbreaker juga awet pisan, udah 4 tahun tuh
udah dicobain nggak? Maksudnya masih berfungsi normal. Oh, masih bagus ya? Masih bagus. Padahal udah dipakai berapa tahun, lama banget. Dari pertama mobil, bikin mobil nggak ganti-ganti. Oke. Pakai Old Man Emu ini. Oh, keren. Udah sih, yang lainnya ya kan kalau saya teh jadi bikin mobil teh nggak di satu tempat itu ya, di beberapa bengkel. Tapi ya ada yang dikerjain juga di rumah, jadi kayak manggil bagian kabelnya ini, bagian kakinya ini, bagian yang masang mesin ini. Jadi saya lebih memilih beberapa orang gitu. Om Dim, yap. Ini kan dari beberapa mobil yang di custom lah, yang di recovery. Ini dari yang paling berkesan yang mana dari mobil? Sebenarnya sih ya yang paling berkesan yang pertama mungkin enggak. Yang pertama jadi gini, dari pengalaman gitu ya. Sebenarnya semua berkesan, jadi berbeda cerita gitu. Ceritanya beda-beda. Nah, sebenarnya sih yang paling unik dan juga bisa jadi saran gitu bagi teman-teman yang mau bikin mobil off-road gitu nih. Yang basic Jimny mungkin ya? Yang basic Jimny atau apa? Bikin. Ya tentu saja bikin mobil teh perlu cost yang lumayan lah gitu. Cuman teh sebenarnya yang costnya menjadi besar itu karena coba-coba dan banyak gonta-ganti. Ini dulu ternyata gampang hancur, gampang apa, ganti lagi. Jadi lebih baik langsung brek, tapi tidak salah beli. Bikinnya sekali jadi waktu juga kan lebih efisien ya. Nah, itu akan lebih irit gitu. Seperti ya ini bikin jangkrik yang putih ini, yang putih, yang jangkrik pickup. Ini kemarin sih sempat lo main sama istrinya, kaget ya, sempat bertanya-tanya nih, kayaknya ini kode nih. Kode karena mungkin bisa aja dia ngajakin ke IOX Pala. Malah itu masih rahasia lah itu. Oh, masih rahasia. Masih 2 minggu loh. IOX 2 minggu loh. Iya, makanya. Nah, oke. Om Dim, lanjut Om Dim. Gimana nih? Dari pengalaman nih. LJ 80 ya? Iya, basicnya mah LJ 80 biasa, cuman dibikin pickup. Dibikin pickup, jadi ada ya harus dipanjangin lah kasarnya gitu. Hanya untuk karena biar kelihatan sebenarnya mah ada juga aslinya tuh, jadi nyontek dari aslinya ada LJ 81, cuman di Indonesia kayaknya terbatas deh. Nggak tahu ada yang punya, nggak tahu enggak juga. Katanya sih ada. Jadi memang ada aslinya LJ 81 kalau kita googling ada memang. Model kayak gini ya. Ini kan custom ya, bikin ya? Custom bikin. Nah, jadi kalau ceritanya nih bikin LJ 8 yang si pickup ini dibilang semuanya generik. Semuanya generik. Dalam artian ya bukan barang-barang yang mahal dan juga pakai barang-barang bekas yang saya punya. Jadi yang pada memanfaatkan yang ada gitu, dan bikinnya sekali, makanya costnya lebih irit gitu. Karena bikinnya sekali jadi langsung berat gitu. Gitu. Contoh nih dari mesin. Saya mesin tuh beli 4 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2017 atau 18 tuh. Pokoknya saya beli mesin tuh karena pada saat itu belum ini pakai mesin M15A punya Suzuki Airio. Belum booming mungkin pada saat itu 2017 2018 itu. Belum rame lah. Belum rame gitu. Makanya harganya pun murah pada saat itu. Kehitung harganya cuma 7 juta. 7 juta udah komplit, udah ada power steering, sudah ada dinamo starter, komplit lah, komplit. 7 juta, cuman ya baru dibangun, mungkin ini kan baru setahun yang lalu ya. Ya udah beli aja gitu, karena waktu itu ada toko memang jual mesin Singapuraan, saya main ke gudangnya lihat kayak ada mesin apa gitu, ya udah iseng aja belilah gitu. Buat dijual lagi juga, kalau dulu mikirnya untuk dijual lagi atau ya untuk dipakai tapi nanti mungkin untuk mobil apa gitu. Kayak gitu, udah gitu kayak gearbox nih. Nah, dulu bekasnya Jimo kan dulu bahan lu dapat. Bahan ceritanya gini. Bahannya ya dari rekan kerja juga, itu rekan kerja saya tuh memang hobi mobil off-road tapi tidak untuk off-road, untuk harian lah, weekly, daily lah gitu. Nah, dia karena mungkin terlalu lama di bengkel atau gimana, jadi nelpon saya,
Mas bayarin dong mobil lah, udah tarik aja dari bengkel, bayarin mobilnya. Maksud gimana ya? Ya beli sama kamu gitu. Lihat fotonya yang menarik juga nih, Jimny sudah pick up. Jadi saya beli sudah pick up gitu. Oh, beli udah pick up, tapi ya belum ada roket, masih ya bener-bener cuman kayak body sama pick upnya doang. Mesin pun masih aslinya, yang 800 cc, mesinnya masih aslinya gitu. Berapa lu dapat kemarin? Nah, gini gitu. Sebenarnya saya belum didilah harga ceritanya teh. Nah, dulu saya tuh juga jual beli WIS 8274. Dulu tuh ya ada beli terus saya jual gitu ya, jual beli ya, namanya jual beli gitu. Nah, pada saat itu ya karena belum didilah harga, ya saya jual dulu lah Win 8274 ya, karena kan juga ke sesama penjual juga lah. Bayarin lah Win ini, dan kebetulan tinggal satu lagi itu teh Win teh. Ya tadinya buat cadangan gitu kan. Bayarin lah. Lakulah WIS 8274 itu karena kondisi bagus 25 juta. 25 juta. Ya, saya bilang aja ke yang punya mobil ini cuma punya uang 25 juta. Ya udah akhirnya. Ya udahlah sok cepet bayar. Bahan si LG 80 ini 25 juta, bro. Bahan ya, tapi masih mesin bawaan. Tapi dulu pas ngambil tuh kondisi hidup. Cuman ya tidak power steering gitu ya, pokoknya mah banyak PR-nya gitu ya. Udahlah gitu, dan disimpannya juga nggak langsung. Jadi ketika mobil itu ya udah disimpan dulu. Disimpan ya dulu. Karena mau ngebangun ya udah menyantai gitu. Nah, 2 tahun malah diamnya tuh nggak ya udah beli itu disimpan aja. Disimpan aja 2 tahun. Simpan aja, makanya juga nggak ada yang tahu juga kan sebenarnya. Jadi udah gitu baru aja mesin juga berarti udah lebih lama lagi. Lebih lama lagi mesin ya. Lebih lama lagi, akhirnya udahlah. Karena fokus juga waktu itu kan bikin Jimho, kalau barengan kan ya repot juga lah gitu. Dana apa gitu. Akhirnya waktu juga ya. Setahun mungkin 2020 akhir, 2021 awal, 2022 akhir lah. Nah, udahlah karena Jimho juga udah pikir ngapain lagi ya, gabut gitu. Udahlah. Punya mesin, punya gearbox, punya TC gitu ya. Ayolah, udahlah. Nah, pada saat itu juga sebenarnya pada saat itu juga belum ramai banget juga sih, yaitu gara hybrid, gara hybrid Toyota dari Hiace ya. Nah, tapi ya rekan saya juga Henry juga sudah mulai bikin juga. Nah, makanya ke Mang Henry temang mau atuh gandarnya boleh suatu bikin. Nah, bikin 2 set waktu itu buat yang Sera. Buat Sera. Yang buat Sera bikin 2 set. Nah, bikin 2 set. Ya udah gitu, jadi terus nggak beli juga nggak, tapi beli dulu gitu beli dulu. Kenapa udah ada semua nih, udah ada gardan, udah ada mesin, gearbox, TC, barulah mulai pengerjaan gitu. Mulai gitu di anak-anak dipasang-pasang gitu, terus roll case juga ya dari rekan juga bikin di bengkelnya ya di Singosari. Kalau mesin dari sendiri di rumah lah gitu. Kalau mesin sama gearbox mah semua kabar-kabaran di rumah. Kaki-kaki sama ya di Singosari, sama roketnya sekalian. Gitu, sama ya udah ngecat juga sendiri di rumah. Gitu. Kebetulan ya punya pegawai ya Cijerah tukang, jadi dia bisa ngelas sama bisa ngecat juga gitu. Jadi ya paket komplit lah, bisa ngelas body bisa, ngecat bisa. Multiplayer ya. Jadi nggak usah, walaupun ya ngecatnya ya bukan profesional lah, tapi ya penting mah untuk mobil off-road mah cukup aja gitu kan. Kayak gitu, jadi ya sekali jadi dengan bahan ada, jadi ya murah lah gitu. Kayak subbreaker belakangnya coil over kan, beli bekas subbreaker coil over itunya gitu. Pakai apa? Shock? Yang nggak ada mereknya kalau nggak salah mah. Kalau depan mah karena lihat Jimho Outman Emu tuh kuat, makanya kayak ya udah daripada gonta ganti gitu. Iya, udah cocok ya. Nggak terlalu mahal juga kan, gitu. Emu ya udah pakai itu jadi. Nah kalau per depannya pakai hardtop ini mah 2F. Per hardtop. Dan juga ya masih orisinil lah gitu. Nah dari nol ngambil bahan sampai sekarang jadi itu kira-kira habis berapa? Kayaknya 100 juta juga, kayaknya lebih dikit deh kayaknya mobil ini mah. Lebih dikit. Lebih mahal tuh kayaknya shock aja. Soalnya juga kayak Pilobo ini untuk bikin forlingnya. Pakai Pilobo yang so jadi itu ya, bukan yang dari Surabaya tuh. Yang dari Cina. Nah itu tinggal ngelasin ke pipanya aja.
udah jadi gitu. Itu lebih murah juga jadi gitu. Daripada kita beli pillow bow yang harus bikin dratnya mahal. Itu mah yang buat balap-balap mah aduh. Satunya jutaan. Ini mah nggak sampai lah. Ini makanya dibilangnya tadi dari awal generik. Bener-bener generik. Bener-bener generik. Kayak PTO. PTO-nya juga pakai PTO? Ada PTO. PTO-nya juga ya hayulah gitu. Hayulah. Pokoknya hayu off-road banget lah. Hayu off-road banget. Ini juga bikinnya dari gardannya Mercy. Mercy kan udah ada ceplakannya gitu kan. Jadi bikin drumnya lebih gampang. Jadi nggak ada asnya, tinggal langsung mantek aja. Cuman memang bikin redusernya jadi pelan, jadi 2:1. Udah, cuman memang nggak bisa dirilis jadi harus diulur pakai mesin. Kalau dirilis berat banget ya, cuman ya nggak apa-apa, tapi pelannya dapat ya, main santai lah ya. Winch juga winch-nya juga yang depan come up ini punyanya Jimho dulunya. Punya Jimho pindahin gitu karena karena kemarin ikutan suka mantri kan dipindahin. Jadi ya udah pakai yang ada dan beli yang generik. Kayak gardan juga ya kuat banget lah. On 2F kok gitu. Udah dicoba kemarin. Ya loker juga sama HF juga. Tera. Karena harga beda lebih mahal sedikit tapi lebih bagus sih menurut saya. Dia dari bahannya dibandingin sama lebih bagus Tera sih. Kalau ya gitulah. Terus udah jadi kayak gini lu ada niat dijual nggak sih gitu? Jadi barangkali nih viewers sobat off-road di rumah karena belum tentu bisa lagi. Kalau lihat kayak gini, gue juga kayaknya tertarik nih. Waduh, samain barang-barang ya, betul nggak? Info juga kemarin Jambore LJ di Jepara dapat juara 1 yang kelas pickup. Kelas pickup. Juara 1, bro. Custom pickup juara 1 kemarin. Di kontes lah ya, berarti cuma lebih ke kontes kan ya berarti ya. Jambore LG berarti. Jambore LG, woi. Karena ya mungkin aduh mantap. Ya udah ada prestasinya lah gitu. Kalau dijual ada nilai plusnya lah ya. Nggak bakal dijual berarti. Ya tapi nggak akan dijual lah. Kayaknya mah ada takut nggak bisa bikin lagi karena ya itu tadi bikin gardan, bikin apa kayak waktu lagi dan mungkin harganya udah. Iya. Kayak beli mesinnya aja. Terakhir di Google kayaknya 20 jutaan ya itu harga mesin sekarang. Sekarang 20 juta Aerio ya, 20 jutaan sekian mungkin. Dulu cuma 7 juta bener asli. Karena ya 4 tahun yang lalu belinya. Ya karena sekarang sih bisa dibilang ya orang apa istilahnya begitu orang udah ada yang pakai rame, wah booming, udah ya kayak K24 saya beli berapa coba? 10 juta. Anjay. Tapi memang yang bukan yang RBB ya, tapi kan saya mah mikirnya ada bukan buat balap, buat mau kemana sih pelan-pelan penting mah. Kisaran berapa tuh? Nggak tahu. Lebih kayaknya lebih deh. Lebih kayaknya. Lebih ya. K24 karena hits banget lah. Berapa min? Wah, sekitar 30-an mungkin lebih ya. Dulu saya 10 juta. Dulu saya 10 juta beli, bener 10 juta. Di Bandung dulu belinya. Ya jangkrik mah terus juga tanpa diduga ya saya bikin asal hidup gitu ya. Asal hidup asal jalan. Ternyata setelah dipakai enak banget enak banget maksudnya teh ya di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi yang penting mah jalan gitu. Bisa off-road ternyata enak pisan gitu. Dengan racikan saya mikir segenerik mungkin gitu. Ya memang ngakalnya karena jangkrik itu kan ruang mesinnya sangat kecil ya. Iya betul. Gimana kayak setir juga akhirnya pakai komando udah bingung mau disimpan di mana gitu. Jadi pakai komando kan biar di luar. Kayak gitu-gitu terus juga mikirin kayak dudukan shockbreaker apa ya ada repot juga sih tapi ya alhamdulillah sesuai fungsi lah. Fungsionalnya dapat juga lah mobilnya. Oke. Om Dimas. Siap. Nah, dari beberapa mobil yang ada di belakang gua yang udah tadi gua lo jelasin kan, baru 2 sih sebetulnya, baru si Jimho sama si putih ya, yang LG 80. Nah, dari sekian mobil yang lo bikin, apa sih yang bikin unik gitu? Kenapa lu kayaknya ada sesuatu yang kayak dibilang kesenangan atau apa? Padahal ya mobil jadi juga lo nggak ada. Gitu kan? Ya apa ya? Mungkin yang beda ya gitu ya, yang beda dari yang teman-teman yang lain mungkin ya mobil kalau dari spek mah sebenarnya biasa-biasa lah ya gitu. Cuman mungkin saya teh
ngelihat pertamanya lihat mobil drag race gitu. Drag race, si ruang mesinnya teh kayak rapi banget gitu, kayak ini teh mobil teh nggak ada kabelnya ya gitu. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, dan di kebetulan di sejarah nih ada teman juga, rekan juga, namanya Mr. Aceh. Dia tuh tukang kabel kayak gitu tuh sama. Bisa nggak bikin kabel hilang mobil off-road? Ya bisa tuh. Gitu. Ya itu makanya bedanya itu mobil-mobil saya tuh nggak ada kabelnya, tapi bisa nyala gitu. Gitu. Coba jelasin mekanisme gimana sih, Om Dim? Jadi kan kalau namanya mobil kan sudah ada wiringnya ya. Wiring, betul. Wiringnya. Ya jadi cuma diambil soketnya aja. Kabelnya dibuang, bikin. Gitu. Bener-bener bikin. Wireless gitu ya? Dibikin ya, wireless. Iya, maksudnya teh tetap ada kabelnya, cuma disumputin. Iya, disumputin, tapi tetap soket-soketnya diambil. Soket-soketnya diambil. Kabelnya. Malah di mobil zaman sekarang aja yang aslinya aja masih kelihatan kabelnya. Iya, betul. Sama saya dibikin nggak kelihatan. Dibikin nggak kelihatan gitu. Jadi dan ya tapi tetap safety ya, tetap safety ya. Tetap keamanannya tetap gitu. Terbuktilah di Jimho. Ya beberapa Jimho juga kurang gimana gitu. Padahal sama kabelnya pun dibikin. Ya oke lah gitu. Nggak ada masalah kok digituin. Dibikin kayak mobil-mobil, makanya begitu kemarin waktu di Jepara ini juga pada herannya itu doang sih. Ini kok kabelnya kemana kok bisa hidup gitu orang-orang. Di sana unik tuh. Buat teman-teman nanti boleh tuh dilihat nanti. Nanti cuman itu harus sabar karena bikinnya itu ya harus sabar lah, lumayan lamanya. Bikin kabelnya aja lumayan lama lah. Ya mungkin di tempat-tempat lain, teman sobat offroad di kota-kota lain mungkin ada juga ya, tapi ya untuk Om Dimas nanti bisa direferensikan di mana Om Dimas? Ya di Sejarah ada lah. Di Sejarah ada. Sejarah komplit sebenarnya di Sejarah mah. Komplit ya? Komplit. Om Dim, lanjut Om Dim. Kita ke mobil si Katalong, gue lihat nih ada kayak si Douglas, mobil operasional kita yang warna kuning. Nah, ini kayaknya baru ngambil juga atau udah lama? Ya baru. Baru 3 bulan lah. Masih hangat, Bro. Ini ceritanya nih. Seru. Jadi ini kalau ini teh sebenarnya saya suka lihat. Ini tetangga saya di komplek ini. Tetangga? Iya, di blok seberang. Jadi di pinggir jalan aja gitu. Pinggir jalan aja parkir, kehujanan gitu, kepanasan, pinggir jalan teh. Ada yang punya satpam lah, nanya satpam itu punya siapa sih mobil? Ya udah mau dijual, dapat mobilnya juga. Gitu. Ya so saya kontak atuh. Ya akhirnya tawar menawar ya udahlah. Tapi ya Jimny Long sekarang kan mahal lah ya. Mahal. Kalau ya bisa nyari di googling lah berapa gitu. Karena tapi ya ini mah jauh di bawah harga pasaran sih saya beli ambil. Cuman ya dibikin standar aja sih. Iya. Maksudnya nggak banyak dirubah. Ya tapi kabel mah dirubah tetap karena. Udah dimodifikasi lagi pas ngambil? Ya ngecat, body pada banyak yang bolong dong, pada gelas. Ya kayak power steering, ban aja. Juga kayaknya baru deh. Baru ya, ban aja ban. Pelek juga punya gitu, punya saya bekas gitu. Nggak belilah, udah sama kabel. Ya bumper bikin di bengkelnya Singosari, bengkelnya Yadi, udah dikasih winch biar ya pemanis lah gitu aja lah gitu. Udah aja sih, udah. Boleh dibocorin nggak? Dulu lu menarik berapa sih? 65. Anjing. Murah, Bro. 65. Sekarang kayaknya 100 juta aja nggak tahu dilepas atau enggak. Komplit ya? Komplit, surat mah udah, BBN juga udah. Tinggal dia kayaknya bukan tukang jual beli. Ya hoki sih, saya mah lebih ke hoki. Dah kalau sengaja kayak Jimny Long pengen beli, enggak lah kayaknya sih. Iya. Ini karena di sini gitu. Sayang ya dibiarin terus kehujanan, kepanasan. Satpam kan di sini suka pagi-pagi ngobrol pagi-pagi nanya gitu. Itu mobil kayaknya sayang yang di blok depan tuh nggak pernah, dia mau dijual dah Pak. Ya udah. Akhirnya itu ya mungkin orangnya juga nggak dipakai mungkin ya. Gitu. Tapi ya hidup normal, mesin juga nggak di. Mesin masih bawaan ya? Masih bawaan. Tahun berapa sih? 91 ya? 91 masalah. Berry ini long berry. Terus juga kelihatannya udah dicepakin. Jadi udah dicepak bawaannya, kan aslinya mah enggak ya kalau nggak salah ya. Jadi juga ya udah, ya nggak terlalu banyak inilah. Ini mah masih. Ya tapi nggak juga diniatin untuk dibikin off-road juga kayaknya enggak lah. Ya. Atau masih semua off-road mah ya. Karena juga dipakai harian juga masih oke sih.
Oke. Masih kemarin untuk longsor Cianjur, gempa Cianjur, Di bawah ya? bawa bawa makanan, bawa apa gitu kan pakai ini Ya, juga. karena space-nya kan lebih luas. Iya ya? gitu. Lebih luas, ya? Terus juga buat nyupir kan lebih enak juga. Nah, iya, betul sih. Untuk udah ke Garut kemana tapi jalan rayaan aja sih, aman sih mobil mah, enak, nggak banyak di otak. Oke, next sekarang ke ini, Sierra. yang biru nih Sierra. Kayaknya Sierra. mirip-mirip si Jimho juga nih kayaknya. Nah ini event sebenarnya Rower ini teh, Rower yang saya dapat motor tuh, inget nggak? Aha. Ini juga udah ikut ini sebenarnya. Oh ini ikutin ya? Ikut ini sebenarnya Rower. Keren, oke. Terus ulin barang yang di Sumedang tuh. Ubar, terus West Java juga pernah 2016 pernah juga ini. Oh pernah dibawa ya? Pernah juga. Terus terakhir diminta jadi sweeper. West Java ya? West Java yang terakhir tuh. Pikir teh pakai Jimho masa gimana dak? Kan kalau sweeper mah bisa apa ya, nggak buka pasar kan harus ngikutin semua. Terus kalau sweeper kan kita bisa misalnya kira-kira ini mah cari jalan yang aman aja, jadi cuma main-main doang kan, maksudnya teh walaupun ada tanggung jawabnya juga jadi betul, sweeper. Pakai yang nge-share aja yang terakhir kemarin. Cuman baru ganti gardannya ya bareng sama yang jangkrik putih, asalnya gardannya Jimny. Cuman ya potong lagi ya rodanya. Mesin juga asalnya Vitara karburator, sekarang pakai Baleno. Baleno tapi yang Baleno masih Delco. Jadi Baleno yang pertama itu. Ya sama, ini juga nggak ada kabelnya juga sama. Sama kayak yang pakai come up. Ya, sama pengisian juga ini pakai baru diganti ya pas nyobain sebelum ke West Java pakai punya Innova 2KD dan ternyata top. Kemarin kan saya offroad ke Garut, ke Trek 7 nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Dan ternyata ya pas dibandingin gitu ya, Sierra tuh bodinya lebih kecil kayaknya ya. Iya? Dibanding dari lebar bodi dan dari yang short biasa gitu. Kata katana teh kayaknya lebih kecil gitu. Lebih slim ya dari Lebih slim karena teh kemarin ke Trek 7 Jumbo mau hancur tuh pintunya tuh kena tuh. Padahal ada roll cage. Iya. Kemarin ke Trek 7 pakai ini nggak ada yang hancur bodinya. Oh iya? Nggak tahu bannya lebih nongol juga mungkin ya. Nggak tahu tapi intinya mah bisa jadi sih. safety lah, nggak maksudnya nggak ada yang hancur bodi. Jimho mah padahal Sukamantri, kemarin pulang Sukamantri nih, utuh mobil nggak ada yang hancur. Oh ya? Kemarin lah ke Trek 7 Jimho 2 kali, hancur lah bodi hancur, gearbox aja ini gearbox baru ini. Oh. Hancurnya malah di Trek 7, makanya Trek 7 aduh ampun lah. Udah event udah gila-gila. Iya, tahu sendiri gimana. Tempat main sendiri yang di belakang rumah malah hancurnya di sana. Hancurnya malah di situ. Tapi memang ya itu treknya iyalah makin sini makin berat, memang perlu dalam, perlu mobil yang well prepared banget gitu. Kalau ya kemarin teman-teman udah banyak yang nyoba juga banyak cerita lah. Cuman Trek 7 itu kan sempit Om Dim ya. Mungkin nggak referensinya kalau untuk mobil gede mah ya. Untuk harus safety lah, harus safety. Harus safety ya. Harus safety. Intinya harus safety sih. Harus safety. Ya kalau mobil gede ya harus siap penyok-penyok lah intinya kalau ke sana. Iya. Kayaknya ya. Gitu. Ya Jimho aja hancur. Bodinya. Apalagi yang gede gitu. Makanya. Oke, the last one. Last one. Ini satu lagi nih, ini mobil titipan teman ya? Ya, punya rekan. Ini di belakang gua ada satu mobil lagi, warna biru muda. Ya semuanya sih basic Jimny ya, yang dipakai Om Dim ya. Bisa ceritain dong, ini kan bikinan Om Dim juga nih? Bukan, kalau ini mah sebenarnya bukan bikinan saya, ya rekan karena offroad kesini, terus ya udah. Kayaknya mending enak di sini ya, kalau mau offroad lebih dekat ya udah simpanannya. Gitu. Tapi ya saya uruslah minimal dipanasin. Tapi ada fee-nya nggak Om Din? Enggak lah, kalau sama saya mah tenang weh. Boleh nitip nggak? Tapi kayaknya udah penuh ya. Kemarin ada space kosong aja kayaknya. Oh, iya. Jadi ya siap. Ini gitu. Jadi kalau kita masih di Bandung, jadi ya udahlah, masih deket lah, cuma 1 jam lah, ya kan? Iya. Kalau ke ya main-main daerah. Iya, kalau rekan kan memang sibuknya di luar kota, jadinya mending di sini nitipin. Kalau ini mah
Tapi ya saya bisa jelasin, bisa bantu cerita ini basicnya Katana GX. Katana GX. Tahun 2003 gitu, mudah lah. Mudah ya. Mudah, makanya enak lah. Kayak body-bodinya apa masih ngaleng semua ini mah. Terus mesinnya pakai Vitara karburator. Vitara karburator. Ya gearboxnya pada pakai Futural ya, TC Jimny. Gardan masih Jimny. Cuman ini mah dibikin ini teh apa? Pakai CJ teh apa namanya? Jadi asnya pakai CJ, tapi tetap itunya Jimny, apa gardannya Jimny. Jadi rebahan lah, custom juga sama kayak itu. Gitu kalau belakangnya gardan belakang masih Jimny gitu. Cuman ya inilah apa karena mobil tahun muda mah lihat body lah lempeng enak gitu. Terus gitu enak gitu nggak gitu. Yang kayak mobil saya kan aduh. Pak ini gitu apa ya karena disiksa juga lah. Ini kan mungkin jarang off-road jadi kelihatannya bagus aja gitu. Sama karena lebih muda juga tahunnya. Iya. Itu basicnya. Ini dari sekian mobil yang sering lu pakai bawa ke event sih jelas si Jimho ya. Jimho. Nah dari semua event yang lu pernah ikutin, menurut lu yang paling seru, yang paling tricky pakai si Jimho ya, itu ke event mana tuh? Di mana? Kalau ekstrim nih ya, sebenarnya event-event anak Bogor tuh, tracknya dia bukan ya beberapa kali 4 teh, lebih ke nyali, berani nggak gitu. Nah kayak gitu lah, kayak kemarin Jampang juga kan panasnya di Bogor kali 4 tuh, Jampang. Ya gitu, tracknya teh, track siapa berani teh itu, kayak Pudunan, aman sih, tapi berani nggak gitu. Ya sama. Ya kemarin ya gini juga kayak satu mobil 1 jam kayaknya turun. Saya digulutukeun. Satu mobil 1 jam. Nggak sampai 5 menit digulutukeun, udah aman gitu. Udah pasti aman gitu ya. Ya tapi ya pro kontra lah jadinya. Oh gitu. Iya kecelakaan gitu kan. Tapi ya ada menurut saya mah aman gitu. Kayak gitu-gitulah menurut saya. Tapi kalau misalnya event yang terus juga Jogja, kalau Jogja itu lebih JORC ya? JORC itu lebih ke salut ke panitianya. Kayak di mereka tuh bisa melibatkan antar komunitas gitu, terlibat gitu. Di event itu tuh? Oh, di event itu. Jadi kayak untuk Capos, itu komunitas apa tiap gitu? capos iya jadi misalnya capos tengah apa ini anak skin misalnya nanti ini anak tap gitu nah itu yang saya salut kalau trek ya asik juga sih treknya gitu beda tanah Jawa Barat sama cuaca panas gitu panas iya. Sama juga ya pada saat itu kan kita dapat best team ya yang karena memang nggak tahu ya yang ngikutin sana teh jadi mereka teh kayak legowo mungkin orang jadi kalau Jawa tuh legowo jadi kayak ketika mengikuti teh ketika ada masalah teh mereka lebih baik ya udah kita mah udah gitu nggak nungguin sampai hancur duluan gitu itu saya juga salutnya gitu. Itu lebih respectnya di situ. Tapi kebanyakan mungkin kemarin pas event JORC orang-orang klub ataupun ya orang pesertanya orang-orang Jawa Tengah gitu ya, banyakannya. Kayaknya Jawa Baratnya cuma ada ya itu aja Aparia. Oh, Aparia ikutan. Aparia sama Haji Agus. Haji Agus ikutan. Ya itu sama orang Surabaya atau Malang itu. Bertiga mereka setim, tapi kan ikutannya yang ultimate yang 5 hari. Saya kan yang reguler yang cuma 3 hari. Itu kayaknya cuma yang reguler yang dari Jawa Barat, kayaknya saya doang kayaknya. Juga dapat best team ya? Best team, masih sama almarhum. Iya, Pak Samsir. Pak Samsir masih ada itu. Ya gitu. Dan beliau juga yang buka track. Ya itu karena mungkin terkenal nekatnya tuh gimana ya orang-orang Jawa Barat. Ya kan sampai bilang, wah nekat cenah. Mau dimasukin terus gitu. Dan ya gimana tuh gitu dah hobi. Gitu dah belum capek mah terus gitu kan. Oh iya. Nagih ya, off-road itu nagih ya, Om. Nagih ya, sama ya itu waktu di Jogja, baik-baik juga orangnya di sana, dia kayak tiap kita udah keluar, langsung disuguhin apa gitu kayak sama warganya tuh. Oh gitu? Ya asik bisa lah beda. Sama ya, kalau yang terakhir ya Sukamantri juga ya berkesan lah, itu kayak komplit lah itu mah. Sukamantri yang Sukamantri cuman
Jadi ya misisnya dapat juga gitu. Hah? Kan waktu Bentar. Apa? Mistis? ya bukan misis ya, Oh, kan ada jadi gini. mistis nih kayaknya. Jadi gini. Seru nih kayaknya nih. waktu briefing sama ketua panitianya Pak Pius ya. Papius. Nah, Pius kan dibilang gini, jangan sombong, jangan apa di sini mah jalan datar aja bisa keguling. Nah, ya dia maksudnya cuman keinget selewat itu. Waktu saya masuk gitu, track terakhir ada tuh peserta lain. Menurut saya sih itu bukan, menurut saya nih, kayaknya nggak mungkin ya mobil itu bisa kebalik. Tapi ya mobilnya lagi berusaha lagi kebalik, lagi dibalikin. Ya saya tolongin lah gitu. Maksudnya kayak jalan teh memang sih nggak rata-rata banget. Tapi nggak mungkin deh gitu oh, bisa. Secara logika Ya itu kejadian itu. Maksudnya orang Jakarta deh. Pakai mobil TAF nggak salah. Ya saya tolongin lah itu track terakhir. Itu saya tolongin dibalikin. Sama ya itu pas terakhir jadi apa ya pudunan tuh mau masuk ke Bugar ya itu putus seling belakang dek udah nggak bisa distarter. Mobilnya itu ada panik lah di situ panik. Aduh gimana udah mobil mah untungnya tapi nggak sampai kebalik gitu ya untungnya. Udah mah gitu nih. Mobil lu sendiri itu? Ya izin hall. Yang ngejauh dari situ lah, yang kejadian TAF untungnya ya jadi TAF-nya ngelongin ditarik dulu baru bisa distarter baru maju. Ya udah di situ sih. Ya pada intinya sih kalau kita bicara tentang mistis di hutan. Ya wajar sih, karena sebetulnya. di tempatnya mereka ya mungkin di sana lah gitu. Iya. Yang tahu juga. Maksudnya di tempat-tempat yang memang ya bisa dibilang tempat-tempat kita off-road ya kita pasti di hutan kan. Sebenarnya ada cerita juga sih tentang mobil putih tentang mistis. Ada juga. Nih jadi permistisan sekarang. Jadi mistis. Kayaknya kita perlu ada segmen baru nih off-road mistis. Gimana nih cerita mistis tentang si apa? Jadi pertama sama saya belum di apa ya? Masih rahasia gitu, belum apa off-road lah percobaan ke trek 7. Ke trek 7. Jangan Putih ini teh bulan puasa. Bareng sama Willis punyanya Alvin. Berdua mobil lah gitu. Kita niatnya mah ngabuburit. Jadi keluar tuh sebelum azan maghrib, bukannya di luar ada trek 7 mah bentar lah. Gitu mungkin karena awalnya nyepelein lah gitu ya. Masuklah beres tanjakan letter S tuh tanjakan letter S yang gitu. Hancurlah hanger per depan si correctionnya. Potong hancur. Nah, udah nggak bisa itu mah. Ya udah akhirnya Tinggalin sama ini ke sini. Tinggalin teh pokoknya nyampe ke Geraha Puspante sekitar jam 8 malam pas sini. Karena tinggalin akhirnya buka di jalan. Gitu. Udahlah akhirnya kita mandi, maka beberes bersih-bersih apa. Balik lagi ya pakai yang Sera. Untuk ya bawa alasan, bawa perlengkapan. Iya. Nggak begal di hutan lah gitu. Bawa Sera. Nah, sampai ke tempat mobil ini yang hancur sampai jam 12 malam. Dari berangkat jam 10 malam lah mungkin dari Geraha Puspa dari sini. Sampai itu kan tapi kan ke sana off-road lagi. Iya. Caranya gitu. Off-road lagi gitu. Udah 10 malam jam 12 ngelas tuh. Ngelas gitu. Kita tuh berlima lah berarti pakai Sierra berlima gitu. Nah, yang ngelasnya ada namanya Didin navigator saya gitu. Didin sama dibantuin sama Keceng. Jadi Alidin yang ngelas, Keceng nanti yang ngetuk-ngetuknya biar cepat gitu. Sama sambil nyanterin. Nah, saya di luar sama Beton sama Alpin di luar gitu. Ya itu nggak padahal puasa loh. Ya ada yang ngetawain. Dan nggak sebentar gitu. Merinding. Itu di situ di trek 7 tuh. Misalnya teh, ya kalau cuman ada yang ketawa ya udah gitu ya. Ya udah pertamanya diam. Udah tiduran. Kok kedengar terus itu. Oh, lama itu ya? Lama, sejam mungkin adalah. Tapi ya nggak terus, ada berhenti. Ada gitu. Sampai kan namanya di gunung tuh karena di gunung mungkin itu udah dekat ke perkampungan ya. Sampai adaan awal tuh 2:30
Kan kedenger suara ada baru tenang. Nah, udah akhirnya beres mobil bisa jalan lagi. Pulanglah kita pulang. Di tengah perjalanan mau ke sini, mau ke Gerapuspa lagi. Malah yang Sierra yang mogok nggak bisa di-starter. Nggak bisa di-starter? Nggak bisa starter. Akhirnya ya yang si Putih ngederek yang Sierra jadinya. Oh gitu. Jadi kebalik. Yang tadinya Sierra nolong yang Putih, jadi kebalik. Oke, ya. Malah yang Putih ngederek yang Sierra. Oke. Itu sih pengalaman di yang selama ini mas saya belum pernah tuh sampai nginep di trek Cikole ya, trek 7 apa. Alhamdulillah belum pernah sampai nginep. Mungkin teman-teman yang lain ada lah ya, yang sampai nginep. Saya baru kali itu aja selama berapa tahun off-road. Baru sekali itu. Iya sih, yang gua tahu pun gitu sih. Om Dimas sih setiap event pasti yang paling gua lihat amatin yang paling nggak pernah ada masalah gitu. Ada problem apa ya? Dia sih kayaknya. Cuman tapi itu. Justru malah problemnya yang di belakang rumah ya. Ya trek belakang rumah lah gitu ya. Ya, dari 7 itu memang ya. Yang memang bisa dibilang ya itu dia cuma 10 menit. Taunya malah yang trouble-nya yang di belakang rumah ya. Ya. Tapi untung nggak jauh sih. Yang nggak jauh ya, makanya untuk punya rumah di sini. Bisa bolak-balik apa kan. Ya terus ya, pokoknya nyampe lagi ke Gerapuspa jam 6 pagi. Oh gitu. Yang kita bakal buat sahur. Jadinya buat sarapan, jadi nggak puasa. Oh. Udah pengen cepet-cepet keluar tuh dengar kayak gitu atuh. Boro-boro pengen sahur. Iya. Ya memang terus juga pas cerita-cerita sama orang sini, asli orang sini. Ya, kita lah orang warga. Ya tapi yang suka off-road. Yang suka off-road ya. Ya memang channel lamun bulan kalau lagi bulan puasa mah jangan off-road ke trek 7, kalau mau ke trek lain. Oh gitu. Jangan katanya. Oh gitu ya. Ya memang sempat kejadian juga kan. Yang jatuh ke dalam lubang kan bulan puasa juga tuh. Maksudnya? Pak Arya yang jatuh ke lubang bulan puasa itu. Oh itu pas bulan puasa. Jadi memang jangan ke trek 7 katanya kalau bulan puasa. Tapi ya ya walau alam lah. Ya sebetulnya gini sobat off-road sih kalau memang ya dimanapun ya sih dimanapun. Tapi serunya itu maksudnya ya off-road itu ya kayak gitulah. Ada sesuatu yang asik diceritakan nantinya ya seperti kayak gini kan. Ya termasuk hal-hal mistis ya sebetulnya tergantung kepercayaan masing-masing lah itu mah ya Om Dim ya. Ada yang memang udahlah apa. Ya, saya sebenarnya yang cuek. Iya, cuek ya. Yang cuek. Tapi ternyata kejadian. Nah, malah pas itu juga dia kayak nantang, sini atuh teh gabung aja, malah tambah kencang suaranya. Jadi harus gimana tuh kalau mendapatkan situasi kondisi seperti itu? Ya berarti kita yang kalah kalau itu mah. Karena selama ini mah di daerah lain kayak disengajain malah gitu saya tuh. Oh disengajain malah? Malah di sini mah tapi nggak kuat lah kayaknya mah. Saya yang kalah gitu. Jadi dirimu yang kalah ya dengan suara-suara seperti itu. Nyampe Sierra mati nggak bisa di-starter. Oke. Itu sih yang. Ya. Pengalaman sama mobil putih gitu ya. Iya. Kalau yang lain mah nggak ada lah kayaknya. Aman-aman aja. Kayaknya aman-aman aja lah. Banyak kayak sedikit-sedikit mah nggak bukan jadi yang berkesan gitu. Kalau itu berkesan banget sih gitu. Yeah. Kayak nggak akan lupa lah itu mah. Iya. Gitu. Sobat Off-Road. Nah, ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang Om Dimas nih. Secara Om Dimas ini sebetulnya ya off-roader country road ya, CR-an bisa dibilang. CR itu belusukan ke hutan gitu, ngikut-ngikut event belusukan ke hutan. Nah, secara kita kemarin-kemarin kita udah interview off-roader nasional ya di kejuaraan adventure off-road, baik itu non-winching atau winching. Nah, kebetulan kita lagi ada sama off-roader yang biasa main di country road. Nah, kita tanya-tanya nih, Om Dim, sebetulnya lo stylenya memang udah di sini atau memang sempat terpikir nggak lu untuk off-road balapan di kejuaraan ya kejurda adventure off-road ya, baik itu non-winching ataupun winching. Secara kayak kemarin IOX kan ada track SCS gitu kan, main SCS. Oh iya. Ya dikit biarpun pakai mobil ini. Lu ada nggak terpikir untuk nyobain deh, gua balapan memang full pakai tubular ya, pakai tubular gitu. Ada nggak sih? Nggak ada kayaknya mah. Jadi memang mau motor maupun mobil kayak di jalan raya pun gitu pakai mobil biasa nih nggak suka ngebut saya mah. Itu nggak suka ngebut. Walaupun ya kalau off road saya suka
gas-gasan gimana guys, sebenarnya itu lebih ke fungsional, jadi memang nge-track itu harus digas gitu. Oh gitu, iya. Jadi kayak ya kalau nggak digas nggak akan naik, walaupun ada wheels untuk narik, tapi kalau ini kan masih mampu mobil. Iya, masih mampu, kenapa nggak dicoba? Nggak dicoba untuk ya perlu digas. Atur gas seperti Nah, apa? tapi kalau ketika ini tracknya, ini mah track nggak usah, nggak perlu digas ya, jangan digas juga, biasa aja. Tapi ini track percuma kalau digas, pasti nge-winch, yang mending winch dari awal. Lebih ke efisiensi lah. Jadi lebih awet ke mobil. Kalau saya kan Jadi kalau lu pada geber-geber di jalan aspal, apalagi pakai mobil ini, itu nggak efisien, malah diajar masa ya. Iya. Iya, jadi kayak trek juga sekiranya nggak usah digas ya udah jangan digas, naik kok gitu. Iya betul. Kalau lihat video saya ngegas itu kayak karena memang perlu menurut saya itu. Ya karena dari pengalaman mungkinnya gitu. Jadi kayak wah ini mah kayaknya harus digas nih, karena ya daripada nge-winch bisa digas dikit nih. Gitu udahnya bisa lagi gitu sih. Jadi lebih ya, karena kalau bongkar di hutan teh lebih repot ya. Lebih baik kita prepare di kota. Waktu lama bener di mobil teh, wah ngebongkar mobil teh dibenerin teh bener-bener di hutan. Saya alhamdulillah sih jarang bongkar di hutan. Jarang ya? Jarang sekali, malah ya cuman itu aja berarti ya, track 7 yang tadi cerita. Ya mungkin event sebelumnya pernah lah. Ya, tapi yang nggak gimana ya. Gitu, bisa inilah gitu. Oke Om Dim, lanjut lagi nih. Ada sesuatu yang gua pertanyakan tentang kegiatan off-road lo. Di sini lo selalu bawa embel-embel brake jam. Nah, ini bikin sobat off-road penasaran juga nih. Yang sering lihat video-videonya brake jam ya, Om Dimas, itu sebetulnya nama klub, nama bengkel atau apa nih? Terus artinya apa sih? Kenapa lu kasih nama brake jam gitu kan? Sebenarnya silakan. Jadi ya itu yang dari awal kenapa saya off-road itu. Kan usaha saya ini di bidang LPG gas LPG. Saya sama rekan-rekan saya juga, teman-temannya dulu dari agen-agen LPG juga. Ya tentu saja sama Pertamina ya. Nah kan Pertamina punya produk namanya Bright Gas tuh. Bright Gas yang warna, ada yang warna pink, ungu itu kan. Ya itu. Nah kebetulan dulu 2000 berapa berarti ya, 14 atau 15-an gitu. Yang di sini Pertamina yang di Bandung tuh hobinya off-road pada saat itu. Ya bos saya lah gitu, dunungan saya itu sukanya off-road. Dan udah karena suka kumpul kan ya sama agen LPG teman-teman, dan namanya Bright Jam. Beliau yang bikin namanya Pak Probo namanya. Dia yang bikin nama Bright Jam. Ya udah sebenarnya sih sendiri aja lah, maksudnya kalau sekarang nih Bright Jam teh bukan bengkel, bukan gitu ya. Teman-teman ini aja, teman-teman agen-agen LPG aja yang suka. Bisa dibilang klub atau komunitas lah mungkin. Gitu. Lebih cuman ya. Makin kesini ya yang bertahan, yang mobil off-roadnya masih ada, ya tinggal saya sama yang mau mobil seri dan kebetulan namanya Dimas juga. Dimas juga. Yang punya mobil seri namanya Dimas juga. Yang ini pun sama rekan dari Bright Jam juga gitu. Jadi ya Bright Jam awalnya ya karena dari kerjaan, dari Bright Gas itu. Dari Bright Gas. Karena Bright Gas juga pada saat itu baru launching juga. Jadi sekalian ya pokoknya mah ada Bright-nya gitu. Jadi Bright Jam ya udah tanggung gitu. Mau bikin namanya udah alhamdulillah barokah juga namanya kan gitu. Sampai sekarang dapat door prize terus. Dapat motor berapa kali? 2 kali. 3 kali sama Garut tuh. Ya 3 kali dapat motor. Mobil sekali pernah dulu. Banjir Jimny Bandung Lautan Jimny. Bandung Lautan Jimny juga dapat mobil pernah. Dulu sama Bright Jam itu. Iya, makanya itu ya udahlah namanya hoki juga kok, Bright Jam aja gitu. Jadi terkenalnya Bright Jam. Berawal dari lingkungan pekerjaan gitu. Ya bos-bosnya suka main off-road gitu. Tapi kenapa brake jam gitu? Nggak brake 4x4 gitu? Nggak ya jam mungkin karena pasti kan suka jumping. Tapi di hutan ya, bukan di aspal ya? Oh iya dong. Di hutan kita mah off-road aja lah. Gitu sama ya udah. Saya tuh lebih off-road
juga sebenarnya bukan introvert ya. Memang hobi aja kayaknya sendiri-sendiri, hobi sendiri. Kayak Ivan juga kalau yang bisa sendiri kayak Yo kemarin sendiri, walaupun sama jadi ikut ke Montana kan kemarin ya karena sendiri saya harus ada tim kan jadi merapat ke tim yang karena itu kan berdua kan ya udah saya bertiga tapi ya Montana, sama Montana jadi kemarin masuk ke Montana gitu karena sendiri gitu. Gitu tapi ada niat lagi ya untuk memperkuat si Break Jam ya kan minimal 3 lah satu tim jadi beberapa ya kebetulan sama ya yang ini yang Sierra yang punyanya juga udah mulai aktif lagi sekarang udah mulai nyantai gitu kerjaannya jadi bisa ikutan lah ya paling ya udah mobil saya aja kemarin kan sebenarnya seringnya gitu besok pakai mobilnya sama siapa we gitu mobil saya semua gitu paling kayak gitu paling cuman ya kalau ada sponsor gitu kalau ada yang mau ngongkosin, hayu sok pakai. Kalau sendiri mah ya mending sendirilah gitu. Berarti kita nanti liputan liputan hayu offroad bisa dong dipakai operasional nanti ya, teman-teman. Enggak. Gampang lah. Gampang lah. Iya. Karena juga kalau saya tuh beres offroad langsung dibrak gitu. Langsung dibuka, bersihin, gimana gitu ya. Semuanya dibersihin, semua dirapihin. Jadi biar pas, apa semuanya. Iya, pas mau off-road lagi teh, kayak nggak usah capek lagi gitu. Paling tinggal ngecekin baut-baut pada kenceng, takutnya ada yang masih kendor gitu-gitu aja sih. Dan begitu saya karena pengalaman kalau off-road dekat ke Cikole saya bawaannya banyak banget. Ya karena ya pengalaman lah kayak waktu kemarin kelas puasa itu ya walaupun puasa tetap bawa minuman makanan walaupun mau niat mau buka puasa di luar gitu. Iya, takutnya kan ya itu dia trouble. Iya. Jadi kita buka. Tetap ada makanan untuk buka puasa ya. Walaupun cuma sekolah mah dekat lah. Ada kok warung dalam. Tapi tetap ya. Tetap aja saya mah. Hebat. Prepare-nya yang luar biasa itu yang paling penting sih. Yang penting itu. Iya, yang paling penting. Nah, ini mah saran juga lah ke teman-teman yang lain jangan menyepelekan lah walaupun cuma off-roadnya di belakang rumah. Ya gitu, tapi harus cek mobilnya benar-benar dan harus mengenali mobil kita tuh benar-benar mobil ini gini, mobil kita itu gini kekurangannya ini harus tahu dan jadi punya limit gitu. Dan mobil segimana bagusnya, kalau kitanya sendiri yang nggak ada limitnya hancur lah. Walaupun sudah kesannya mobil ini dijamin nggak akan hancur. Tapi masih ada limitnya, kita harus tahu limitnya sampai di mana. Kalau kitanya yang nggak punya limitnya di kita, hancur lah. Ya gitulah. Oke, teman-teman. Itu poin terakhir dari Om Dimas mungkin ya. Ada beberapa pesan ya tentunya mungkin kalau kita berkegiatan off-road 4x4 ekstrim ini nggak boleh sendirian ya Om Dim ya. Maksudnya nggak boleh satu mobil lah. Nah, kalau saya mah satu mobil nggak apa-apa, tapi bawa-bawaan sama krunya harus banyak. Kayak saya gini nih. Ya, betul. Kemarin kayak sebenarnya mah waktu Yokso Banti jadi akhirnya mah kan sendiri. Saya ninggalin tim tapi dengan izin gitu ya. Dengan izin karena trouble kan ya saya izin. Saya satu mobil nih, krunya 5. Krunya 5. Ya oke lah gitu. Jadi krunya nggak capek kan jadinya. Gitu sama ya kalau ada apa-apa spare part-nya bawa gantinya. Jadi walaupun sendiri nggak, it's okay, tapi kita harus segala dibawa. Jangan sampai kurang orang. Kecuali terbatas, ya jangan sampai harus 2 mobil lah minimal gitu sih. Gitu sih. Saran mah. Oke, Sobat Offroad, demikian wawancara review ya tentang off-roader country road yang memang bisa dibilang nih off-roader viral juga nih. Karena beliau sering ikutin event-event, ya tentunya event-event Jawa Barat. Terus kemarin event country road ya, event country road di Jogja. Terus next mungkin ada event-event lagi, beliau pasti ngikut. Karena memang secara kriteria ternyata beliau lebih ke country road ya, stylenya ya, gitu. Oke, terima kasih Om Dimas. Waktunya. Siap. Terima kasih banyak udah mau ditangin oleh tim Hayu Offroad, oleh gua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar. Amin. Berkah, usahanya sukses terlalu sehat selalu. Amin. Om Dimas sama keluarga. Sama. Gitu. Ya mungkin itu saja Om Dimas. Masih ingat nggak tagline kita? Punya mobil off-road? Jangan di garasi aja. Hayu Offroad. Ayo naik ya Om. Ya. Siap.